Selamat pagi, smart listeners dimanapun Anda berada, di Jakarta, Semarang, Surabaya, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, Medan, juga mungkin Pekanbaru ya, dan juga akan segera bergabung Yogyakarta, saya kira. Selamat berjumpa kembali di Perspektif Indonesia, tajam, dalam, dan bermakna. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di acara yang saya kira selalu dinanti-nanti oleh sebagian besar publik di Indonesia, karena isinya yang mencerahkan dan juga begitu membuka wawasan-wawasan kita terhadap persoalan-persoalan kekinian dalam hal politik dan juga ekonomi serta sosial dan hal-hal terkait lainnya. Selamat datang bagi rekan-rekan, terutama dari rekan-rekan media di Garuda Boplo Teresia, tempat di mana Anda bisa menemukan makanan Indonesia yang sehat, gitu kan? Untuk juga bisa melahirkan demokrasi yang sehat. Bersama saya Teguh Iman Perdana, kita akan berjumpa dalam tempo 9 sampai 11 siang hari ini, dan topik kita pada siang hari ini atau pagi hingga siang nanti adalah tentang bagaimana pilkada serentak, klimaks atau anti klimaks, gitu. Ya, smart listeners dan juga teman-teman di Garuda Boplo, kita tahu bahwa kita akan beberapa hari yang ke depan kita akan menemukan atau mengalami perhelatan akbar yang berupa pilkada serentak yang akan berlangsung di 269 daerah. Dan hari ini rencananya adalah kampanye akbar terakhir dari masing-masing daerah. Ada begitu banyak isu, ada begitu banyak juga tantangan yang kita hadapi di dalam perhelatan akbar ini, karena memang inilah pertama kalinya, dan ada beberapa pihak juga yang mencatat bahwa inilah pertama kalinya di dunia sebuah pemilihan kepala daerah secara serentak dilakukan dalam rentang yang begitu luas. Ya, Indonesia dengan 269 daerah. Dan yang kita rasakan memang ada kecenderungan bahwa terlihat kampanye yang kurang gairah. Kemudian juga ada asumsi bahwa rakyat semakin kehilangan suara dan aspirasinya karena keserentakan ini. Namun apapun itu, ini adalah sebuah realita politik yang akan kita hadapi bersama. Dan pada pagi hari ini kita akan membincangkan bagaimana pilkada serentak ini membentuk perwajahan politik kita ke depan yang pastinya akan menyangkut dari hajat hidup kita sebagai bangsa Indonesia. Bersama Populi Center dan Smart FM Network didukung oleh Garuda Boplo, kita akan membahasnya dalam Perspektif Indonesia kali ini dengan topik pilkada serentak, klimaks atau anti klimaks. Bersama saya Teguh Iman Perdana sudah hadir para narasumber yang saya kira sebagian besarnya teman-teman media sudah sangat mengenal. Saya mulai dari sebelah kanan saya, paling kanan saya itu Mas Niko Harjanto, PhD. Beliau adalah ketua dari Populi Center. Selamat pagi Mas Niko. Selamat pagi Mas Teguh, selamat pagi smart listeners semua. Ya, senang sekali bisa ketemu Anda lagi Mas. Ya. Maksudnya saya kelilingan ini saat-saat gini ya. Tapi terima kasih sudah hadir kembali bersama Perspektif Indonesia. Dan setelah Mas Niko, ini ada tamu yang spesial dari artian perspektif gender barangkali, karena satu-satunya wanita di panggung ini dan yang paling cantik di antara kami yang ganteng-ganteng ini. Ada Mbak Grace Natalia. Selamat pagi Mbak Grace. Pagi Mas Teguh, terima kasih sudah diundang. Selamat pagi. Sama-sama. Saya menurut Anda wakil dari gerakan apa atau dari partai belum boleh karena tidak. Iya, kami saya dan teman-teman di PSI tentu kami belum boleh ikutan pilkada, dan kami tidak mendukung calon manapun. Tapi persis kami punya kepedulian, kami concern kalau nanti yang terpilih adalah 269 pemimpin yang abal-abal,
Jadi kita mau ngajakin semua orang untuk kepo bareng. Untuk kepoin pilkada. Oh gitu. Gitu. Jadi ini gerakan ya? Ini gerakan masyarakat sipil. Kami sudah mengajak lebih dari 50 orang influencers yang punya followers super banyak di media sosial. Karena dalam waktu singkat, cara yang paling cepat dan murah adalah menjangkau orang via media sosial. Betul. Jadi itu sudah kami lakukan. Kita mau bikin online campaign yang terorganisir untuk mengajak orang kepo kan. Jadi ini goblok banget ya. Namanya yang kepoin gitu. Yang di luar sana yang angkatan after 40 langsung Bukan harus Saya Mas Niko langsung ngaku gitu kan. Tapi oke, kalau gitu simpan dulu Mbak Grace, kita akan gali lebih dalam lagi di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas kedatangannya di acara Perspektif Indonesia. Dan setelah Mbak Grace Natalia, ada Mas Didi Supriyanto, Ketua Perludem, Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi, Mas ya. Selamat pagi Mas Didi. Selamat pagi Mas Teguh, selamat pagi Smart Sendiri. Mestinya juga Anda sibuk, tapi terima kasih sudah hadir di sana. Ya gitu ya. Saya berbau demokrasi itu udah paling kelihatan nih. Baik, selanjutnya di sebelah kiri saya ini ada Bang yang sudah tidak asing lagi buat kita, Bang Sebastian Salam, Ketua Umum dari Forum Masyarakat Pemantau Peduli Parlemen Indonesia. Selamat pagi Bang Sebastian Salam. Kelihatan Anda posisi Anda cukup istimewa hari ini, tidak hanya sebagai narasumber, tapi juga sebagai korban pilkada. Korban pilkada. Itu yang menarik ya. Apa dan bagaimana itu? Nah, nanti kita dengar kesaksian dulu. Baik, dan sebelah kiri saya kira ini adalah kita bersyukur sekali karena telah hadir seorang kiai muda. Mas, saya panggilnya Gus saja ya. Mas Gus Rai. Berdua ya. Mas Kurudin Hafiz ya, selaku Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau GPPR. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masyur, Masya Allah. Baik, teman-teman sekalian, ini kita akan mulai sampai jam 11 siang. Nah, ini kita bicara hal-hal yang sifatnya normatif sudah barang tentu. Tapi saya ingin sekali mendengar bagaimana kesaksian seorang mantan korban. Tidak menarik kalau Nah, justru maksud saya ini hal yang tidak biasa Bang Sebastian. Ya toh? Karena kalau bicara bagaimana harus begini, it's okay lah. Ya, tapi kita barangkali pada level atau tantangan yang lebih empirik apa ya? Mohon maaf kalau saya tadi digunakan istilah korban, karena tadi tentu saja kami bergurau. Tapi barangkali saya ingin mulai dari perspektif yang lebih empirik begitu. Apa yang Bang Sebastian alami selama ini sehingga bisa punya katakanlah input yang lebih empirik terhadap persoalan pilkada terutama. Silakan. Ya, saya cerita saja. Baik. Cerita pengalaman. Jadi saya awalnya sama sekali tidak berpikir untuk ikut ambil bagian dalam proses pilkada karena menurut saya akan memasuki proses yang sangat jorok. Tapi itu apa sebagai calon Kabupaten Manggarai. Itu Betul. tahun Ini sekarang. Ya. Oke. Dari berbagai diskusi ada beberapa orang yang akhirnya berhasil menggoda saya untuk membuat keputusan untuk ikut terlibat. Mereka mengatakan begini, ya Bung Sebastian ini sudah lama ikut memberi warna dalam proses politik, itu baik. Sebagai pengamal itu juga baik. Tetapi penting sekali membuat keputusan. Kalau mau melakukan perubahan yang nyata, konkret, langsung dirasakan oleh masyarakat, itu harus bersedia mengorbankan diri untuk meninggalkan kenyamanan dan mau masuk ke menjadi salah satu pimpinan eksekutif di tingkat daerah atau dimanapun. Nah,
itu satu poin. Poin yang kedua, Indonesia ini harus dirubah mulai dari daerah. Kalau Indonesia ini mau menjadi baik, ya buatlah daerah-daerah itu menjadi contoh, menjadi model. Dengan demikian, ya kalau ada, katakanlah di setiap provinsi ada satu saja kabupaten yang bisa jadi model untuk Indonesia ini, maka daerah itu akan menjadi inspirasi bagi kabupaten-kabupaten dan daerah-daerah di sekitarnya. Nah, kebetulan saya ini dari NTT. NTT itu dikenal sebagai daerah yang miskin, daerah yang macam-macam. Kecuali politisinya, Ya, kecuali politisinya, perwakilan dari luar biasa. Kecuali polisinya gitu. ya. Jadi jangan lupa ketua DPR itu dari NTT. Wah, iya tadi polisi dari politisi ya. Gitu. Daerah yang miskin, lalu kemudian cerita tentang kurang gizi dan lain sebagainya juga dari NTT. Tetapi di daerah juga korupsi ditampil. Sebut saja ya, salah satunya ketua DPR yang lagi ramai sekarang itu dari daerah pemilihan NTT. Dan sudah 3 periode ya. Tidak cuma 3 periode, sudah 5. 5 periode. Yang kaya, Ya, wakilnya gitu. dia kan masyarakat, dia masyarakat NTT. Nah, karena itu saya kembalilah. Ini jadikan satu kabupaten saja di NTT itu jadi model yang kira-kira bisa jadi inspirasi untuk daerah-daerah yang lain. Baik, Mas Sebastian, ini masih mau hangat toh, tapi kita ada kewajiban, mempersilahkan yang lewat dulu, ditahan dulu. Kita akan bahas setelah sama ini, jangan kemana-mana, terutama di perspektif Indonesia. Tadi kita di sesi pertama kita sudah mendengarkan sebelumnya pengalaman Bang Sebastian Salah. Oh ya, saya di sini bersama dengan Sebastian Salah selaku Ketua Umum Formapi. Kemudian ada Mas Kurdin Hafid dari Jaringan Pendidikan Pemilih Tua Rakyat, Mas Diko Haryanto dari Kopi Center, Mbak Grace Natalia dari Gerakan Kepoin Pilkada, dan juga Mas Didi Supriyanto dari Perludem atau Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi. Tadi ini sebenarnya Perludem Pemilu dan Demokrasi. Jangan ribut-ribut ini. Baik, kita teruskan. Gimana ceritanya? Oke, ceritanya Bang Sebastian Salah sudah diminta infrastruktur dibangun sampai udah bikin radio segala macam, and then what? Ya, jadi untuk mempersingkat, saya akhirnya memutuskan bagaimana. Tetapi ada beberapa syarat. Ahli-ahli politik bilang politik itu bisa dihitung, bisa diukur. Karena itu kalau mau berenang jangan langsung lompat aja. Kita mesti ukur kedalamannya supaya tidak tenggelam. Maka kemudian dibuatlah survei supaya kita jangan mati kolnya. Dan yang survei adalah itu survei dilakukan 2 kali dan beliau ini serius sekali melakukan survei. Lalu yang kedua kita buat persyaratan. Kita akan terus maju dengan syarat kita tidak akan membayar partai politik. Wah. Kalau ada partai politik yang minta mahar politik, kita memutuskan untuk berhenti. Itu sudah sejak awal diputuskan. Nah, dalam proses kita ini memang diyakinkan oleh partai, ada beberapa partai yang sudah sejak awal mengatakan oke, Mas Sebastian, yang penting mau masuk ke partai kami, menerima kartu anggota gratis. Bila perlu kami bantu membiayai. Nah, semangat dong kita, ya kan? Gitu. Dan itu partai-partai besar. Paling tidak ada 3 partai. Dari 3 partai ini, yang komit dan konsisten cuma 1 partai. Yang duanya di saat-saat terakhir tiba-tiba tidak jadi. Hanya 1 yang komit. Saya dapat 4 kursi. Daerah saya membutuhkan 7 kursi untuk bisa maju. Dapat 4 kursi. Dan itu memang gratis. Lalu kemudian ada 1 partai lagi 2 kursi. Itu juga gratis. Nah, kita butuh 1 kursi. Cuma saya dengan yang 1 kursi, yang 2 kursi itu sudah diborong sama incumbent semua. Dan itu bagian dari strategi ini yang nanti saya bicarakan selanjutnya. Nah, dalam proses negosiasi dengan partai-partai yang lain itu semua oke. Tiba-tiba begitu SK mau dikeluarkan, ada orang yang memberi pesan harus store 3 miliar. Siapa orang? Lalu kemudian kita maju lagi yang lain, ada partai lagi mengasih 1 miliar. Nah, yang menarik itu, saya sejak awal bilang udah stop.
kita nggak usah lanjutkan. Tapi ternyata banyak sekali orang yang mau memberikan dukungan kalau urusan politik begini. Tiba-tiba saya mendapat telepon, udah Mas Bastian, kita mau melakukan sesuatu, udah deh, kita tutup mata 1 miliar, Mas Bastian pura-pura nggak tahu aja, kami yang bereskan. Saya bilang bukan itu urusannya. Bayangkan belasan tahun kita teriak-teriak jangan melakukan transaksi politik, jangan melakukan money politik. Baru pertama saya mau coba masuk di politik praktis, tiba-tiba saya akan meningkat semua yang dibicarakan. Waduh, lebih baik sudah stop. Kita berhenti karena itu saya putuskan untuk stop. Ininya, tetapi yang paling berat ketika saya memutuskan itu, saya sudah punya ikatan emosional dengan satu. Di sana sudah terbentuk relawan Sebastian. Dan itu luar biasa anak muda dengan dengan idealisme segala macam luar biasa. Lalu kemudian sudah ada ikatan emosional dengan ibu-ibu di kampung. Dan banyak sekali ibu-ibu ya, iya di dalam ini dengan masyarakat. Dari situ saya mendapat pelajaran. Ternyata kalau mereka menemukan orang yang mereka sukai, maka cerita tentang money politik itu sebetulnya menjadi bukan siap. Dan itu yang paling berat buat saya membuat keputusan. Karena itu saya membuat surat terbuka kepada mereka yang intinya saya minta maaf. Saya memahami kekecewaan segala macam. Tapi demi prinsip nilai yang kita yakini selama ini, ya saya tidak menyesal membuat keputusan untuk mundur. Karena itu tolong kita pahami bersama. Dan ternyata hari ini teman-teman di sana pendukung relawan segala macam mereka bangga bahwa ternyata kita membuat keputusan yang benar. Dan sesuai dengan janji saya pada saat itu saya bongkar ke media bahwa ternyata yang namanya mahar politik itu memang betul ada dan saya alami. Dan janji saya sampaikan dengan segala resiko saya bilang. Nah, terkait dengan rekaman ini, pada saat itu saya sudah menyiapkan semua perangkat untuk melakukan rekaman. Saya membeli peralatan yang bisa saya pakai aja, itu saya bisa merekam, pakai video segala macam. Saya membeli perangkat itu, lalu kemudian saya membeli alat untuk merekam, seperti yang dilakukan oleh Gubernur Freeport ini. Saya sudah menyiapkan itu. Setiap kali saya mau ketemu dengan partai politik, dukdak saya pakai di alat ini, supaya saya merekam. Tapi hati nurani saya bilang, oh, gue jangan, ini terlalu jahat. Akhirnya saya tidak menggunakan itu. Tapi dari pembicaraan itu semua, saya mengerti betul kalau Pak Maruf itu melakukan itu dalam pembicaraan ini. Jadi itu dulu ceritanya. Baik, kita beri aplaus buat sekarang. Wah, ini kalau misalnya begini percayalah bahwa Sebastian tidak akan dicatat dalam sejarah ya. Pada waktunya Bapak membuktikan sampai benar. Tapi saya percaya betul dengan itu. Nah, jadi di tengah hal yang semacam ini secara empirik kita patut bertanya juga apakah pilkada serentak ini klimaks atau anti klimaks, gitu kan? Monggo, Gus Maskur ini mungkin bisa. Ya, terima kasih Mas Bro. Saya meneruskan saja apa yang disampaikan oleh Bang Sebastian. Apa yang dialami oleh Bang Sebastian itu sebenarnya terjadi di semua daerah. Jadi kira-kira partai minta saham pada saat pencalonan itu memang dulu itu kayak rumor, kayak bau gas angin gitu, tapi ternyata real. Ini sudah disampaikan juga oleh Megawati ya pada saat seminggu yang lalu bahwa ternyata memang mahar itu juga masih terjadi. Yang kedua, pernyataan Mas Sebastian bahwa partai akan membantu itu bohong. Karena dari pemantauannya JPPR tidak lebih dari 5% sumbangan partai politik ke pasangan calon dalam bentuk uang. Nggak ada, bahkan 70%-nya nol. Jadi kan kalau pasangan calon berkampanye itu kan menerima sumbangan dari beberapa hal, termasuk dari dirinya sendiri, dari partai politik, dari individu, dari badan usaha. Sebagian besar, 90% pembiayaan dari pilkada kita, dari laporan pasangan calon itu milik pasangan calon sendiri. Partai politik yang paling sedikit, tidak lebih dari 5%. Sumbangannya pun hanya ala kadarnya saja, 10 juta, 20 juta. Masih mending individu itu ada yang 40 juta, 50 juta. Jadi sebenarnya memang permintaan saham partai politik itu terjadi pada saat pencalonan, ditambah dengan mereka tidak mau cawe-cawe untuk mensukseskan pasangan calonnya. Kelihatan sekali dari sumbangannya itu. Lalu yang ketika mereka berkampanye, ya
ya sudah, nanti bahasa-bahasa kalau memang maju, kekuatannya hanya relawan. Partai politik itu apa? Sistem dan kebersamaan yang menunjukkan pasangan calon sangat tinggi. Nah, akhirnya mereka berjuang keras sendiri. Makanya kalau kita lihat bahkan sampai hari ini pun kalau pilkadanya rame itu juga masih pencalonan. Kalimantan Tengah yang tidak diloloskan, mungkin dan lain sebagainya. Jadi ramenya rame pencalonan. Padahal itu mesti harus sudah selesai 1 bulan yang lalu. Jadi ramenya juga rame itu. Ini sebenarnya ada hubungannya itu. Betapa memang kalau ada permintaan saham yang cukup besar, mempertahankan agar terus lolos juga punya tanggung jawab yang tinggi, dan itu yang lalu menjadi riuh rendahnya isu yang sekarang terjadi. Kampanye, sosialisasi, pendidikan politik sungguh sangat minim. Ya, jadi artinya agak mengerikan juga dari perspektif partisipasi publiknya, karena kalau Anda katakan keriuhan itu terjadi pada proses pencalonan, berarti Anda yang mengatakan bahwa secara substansial keramaian proses demokrasinya itu sendiri tidak terjadi. Turun gitu ya. Karena sekarang ini memang ada hal baru yang sangat berpengaruh terhadap proses pilkada kita. Apa itu? Yaitu soal kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon. Hampir 50% dari anggaran pilkada yang dikeluarkan oleh KPU itu kan sebenarnya untuk untuk sosialisasinya pasangan calon. Oke. Jadi misalnya alat peraga, iklan, debat publik itu kan cara-cara pasangan calon untuk berkampanye itu difasilitasi oleh KPU. Ya, tetapi di sisi lain pasangan calon ini tidak dibatasi. Jadi satu dikasih, tapi sisi lainnya tidak dibatasi soal berapa uang yang dia dikeluarkan. Jadi yang terjadi sekarang ini adalah kepada kampanye yang sangat kelihatan itu pada akhirnya memang turun karena dibatasi dilakukan oleh KPU. Tetapi kampanye yang di bawah meja itu sebenarnya terjadi. Modalnya pasangan calon yang sebagian besar juga di atas 5 miliar itu dipakai sebagian besarnya adalah untuk pertemuan langsung dengan masyarakat. Karena hanya itu kampanye yang bisa dia lakukan. Nah, ketika ketemu dengan masyarakat itu ada batasannya. Bahan kampanyenya 25.000, tetapi hasil pemantauannya JPPR antara 100 sampai 200.000. Karena dia tidak bisa kampanye yang sudah difasilitasi KPU, uangnya masih ada, dipakailah dengan cara pertemuan langsung itu. Makanya sebenarnya kekhawatiran kita adalah adanya politik transaksional yang akan terjadi 4 hari ke depan. Karena mekanisme kita yang kurang komplit dan kurang komprehensif dalam menentukan mengantisipasi politik transaksional itu. Ya, itu terjadi. Jadi ini jangan-jangan malah kita menemukan paradoks di sini bahwa kan selama ini kita ribut dengan ambil uangnya, jangan pilih cara lain, nanti malah tidak bisa. Nah, itu yang kalau kita perhatikan pilkada dari 2005 ke 2010, mayoritas pilkada yang meledak di hari dan rekapitulasi biasanya pada saat kampanye sepi. Oh gitu. Jadi kalau kampanye ramai, ada keramaian, terus kampanyenya itu terbuka, mungkin juga ada letupan-letupan sedikit. Itu sebenarnya adalah nyicil konflik sosial. Nyicil konflik sosial. Tetapi kalau sepi, lalu kemudian di hari H itu bisa meledaknya lebih tinggi. Nah, oleh karena itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Mbak Grace itu kan sebenarnya dalam rangka meramaikan, membuka partisipasi untuk mengantisipasi secara tadi itu agar ini jangan terjadi, tapi keramaian itu harus terjadi. Kalau ini keramaian ini tidak terjadi, letupan-letupan ini tidak terjadi, meledaklah nanti di hari H dan itu tentu sangat kita tadi ini betul sekali. Jadi jangan sampai kita justru malah membuat semacam dalam sekam gitu ya. Nah, 3 menit ke depan ini Mas Didi, monggo. Kira-kira perspektif Anda gimana melihat kondisi lapangan saat ini menghadapi pilkada ini? Iya, kalau yang Mas Dur sampaikan itu gimana? Ya, kalau melihat pilkada sekarang ini kan ada beberapa faktor ya. Pertama faktor bahwa kewenangan kekuasaan bupati, wali kota sekarang ini terbatas dibandingkan dengan sebelumnya, sehingga upaya untuk mendapatkan
konsesi izin dan lain-lain itu juga tidak menarik minat para investor, ya. Pemodal, para proyek, para cukong. Yang kedua, tidak ada instabilitas, sehingga si cukong-cukong ini juga dananya terbatas. Kalau dulu kan dia bisa bermain dari satu ke tempat yang lain, kan? Sekarang nggak bisa karena serentak, maka sementara dana terbatas dia harus fokus ke titik-titik tertentu. Tapi pada saat yang sama dia juga tahu bupati wali kota sekarang kewenangannya nggak banyak. Makanya hari-hari ini, bukan hari-hari ini sebetulnya, sejak pencalonan sampai sekarang itu hampir semua pasangan calon itu merasa kesulitan untuk melakukan kampanye, terutama yang berkenan terbatas dan lain-lain tadi. Karena apa? Karena memang mereka nggak punya duit. Saya ketemu beberapa politisi di level DPP, mereka semua mendapat keluhan dari calon-calon yang ada di daerah. Mereka kesulitan uang. Partai sendiri kita tahu, partai secara resmi juga masuk ke pasangan calon. Yang ketiga karena ya faktor kampanye tadi. Kampanye sekarang lebih banyak di biaya negara, karena lebih banyak di biaya negara, sementara apa yang dilakukan sesuai dengan Pak Mas Koli tadi hanya pertemuan terbatas dan pilih-pilih kampung itu ya enggak meriah. Ya ini memang akan berdampak pada zaman partisipasi pemilih. Partisipasi pemilih nanti kan yang paling gampang kan dihitung berapa orang yang datang ke TPS. Itu juga ada di problem kalau ada hujan, ada banjir, ada longsor, itu bisa-bisa partisipasi pemilihnya hanya 25%. Nah ini juga akan menjadi faktor legitimasi mereka yang terpilih. Jadi ini memang banyak rumit, tetapi menurut saya termasuk orang yang berpikir positif ya, bahwa kita memang bangsa ini kan suka belajar dari ekstrem satu ke ekstrem yang lain. Ya, kita dulu lepaskan semua dana kampanye bagi pasangan calon dan para pendukungnya, tapi sekarang juga hanya sekitar 10% yang mereka tanggung untuk pertemuan terbatas dalam dialog tadi. Oleh karena itu situasinya ya sedikit seperti ini. Tapi tetap masih ada harapan dan aura positif untuk. Ya, kalau kita lihat acara di TV itu kan kami nanti ada. Ya. Saya kira akan terlalu banyak karena TV ini mampu menjangkau 80% tidak. Kita akan bahas lebih lanjut nanti Mas Didi, dan setelah ini kita akan tanya pada Mas Niko bagaimana konstelasi politik dengan mapping persoalan semacam ini, dan Mbak Kris saya kira juga kita bisa tanya pendapatnya bahwa pendidikan terhadap pemilih seperti apa yang bisa menghasilkan pilkada yang berkualitas. Kita akan beri iklan lebih dulu dan kepala bersama. Terima kasih, semangat senang dimanapun Anda berada di Jakarta, Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Surabaya, Palembang, dan Medan. Demikian juga Anda yang menikmati sajian ini di streaming radiosmartfm.com. Bagi Anda yang mungkin jauh dari komputer, Anda menggunakan handphone saat ini, Anda bisa mengunduh aplikasi Smart FM via Google dan Google Play untuk BlackBerry dan juga Android. Baik, kita masih dalam perspektif Indonesia dengan topik utama adalah pilkada serentak, klimaks atau anti klimaks. Saya masih bersama dengan Mas Kurdin Hafiz, Ketua JPPR atau Jaringan Pendidikan Pemilih Itu Rakyat, Bang Sebastian Salang, Ketua Formapi, Mas Didi Supriyanto, Ketua Pemilih, dan Mas Dr. Niko Harjanto dan Pengurus Center, serta Mbak Kris Natalia dari Gerakan Ayo Kepoin Pilkada 2015. Mas Niko, kita sudah mendengarkan tadi paparan mapping terakhir lah bagaimana persoalan seputar pilkada serentak ini. Gimana kira-kira Mas kualitas dari demokrasi yang akan dihasilkan dari prosesnya? Kelihatannya kok masih 11-12 dengan yang sudah ini. Gimana jadi urgensinya pilkada serentak ini dalam pandangan? Silakan. Ya Mas, betul. Kalau kita pakai teorinya mengenai sistem teori gitu kan ya, yang namanya proses itu kan hanya memproses apa yang menjadi input gitu kan. Nah dalam pilkada ini inputnya ini saya kira sudah banyak masalah nih. Tadi Mas Subas itu sudah menyampaikan pengalaman empirik dia bahwa untuk menjadi input di dalam pilkada ini sangat sulit gitu loh. Sehingga yang baik-baik itu
kemudian sudah tereliminasi. Dan Mas Masko juga sampaikan bagaimana oligarki partai ini masih sangat kuat. Nah, ada satu faktor lagi saya kira yang mempengaruhi proses pilkada ini kenapa agak sepi, agak senyap, dan kemudian nanti hasilnya pun, outputnya pun juga saya kira tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama, yaitu munculnya pemimpin daerah yang inovatif, yang aspiratif, yang demokratis dan seterusnya ya. Kan dari sisi inputnya tadi ya, waktu saya jadi saksi ahli untuk judicial review undang-undang pemilu pilkada tersebut, satu pasal yang kita buka adalah mengenai harus mundur atau tidaknya anggota DPR, gitu kan? Kalau sebelumnya kan yang anggota DPR itu tidak perlu mundur, cukup menaktif, sementara yang lainnya harus mundur. Nah kita bilang bahwa itu nggak boleh karena melanggar aturan ataupun prinsip yang disebut dengan resign to run. Ya. Jadi kalau mau running ke public office yang lebih tinggi itu mestinya public office yang ada itu dia harus tinggalkan dulu. Jadi prinsip resign to run itu harus dilakukan semuanya. Jadi kalau PNS itu harus mundur, tentara polisi harus mundur ya, DPR harus mundur. Nah, karena DPR dan DPR ini harus mundur, banyak yang dulunya itu sudah memiliki rancangan saat ambisi untuk pilkada, mereka kemudian mengundurkan diri. Karena pertama mereka merasa belum menang. Nanti kalau sudah baru 1 tahun jadi DPR atau DPRD, belum kembali modal, sudah mau maju pilkada, ya kan, belum tentu menang, jadi pertarungannya mundur. Akhirnya banyak dari mereka ini udah nggak jadi. Ya. Kemudian yang PNS itu juga banyak sebenarnya mereka punya ambisi, punya keinginan untuk maju karena ingin membangun daerahnya dan seterusnya. Tapi terhalang dengan keharusan harus mundur dari PNS. Saya pernah melakukan survei di kota Metro Lampung ya. Itu ada satu dokter yang sangat bagus ya, sangat disukai rakyat di sana. Tapi dia PNS. Ketika didorong oleh teman-teman aktivis untuk maju, dia pikir saya ini baru 1,5 tahun lagi pensiun. Kalau saya mundur sekarang, hak pensiun saya hilang, kemudian semuanya hilang lah semuanya. Karya yang sudah dibangun puluhan tahun itu hilang. Keluarga belum siap untuk istilahnya pengorbanan sebesar itu. Meskipun kalau dari sisi ekonomi dan sebagainya dia nggak ada masalah. Karena dia sudah punya klinik, punya banyak usaha terkait dengan kesehatan dan seterusnya. Jadi nggak ada. Tapi itu kan terkait dengan choice, karir choice dia. Nah karena dari sisi inputnya ini banyak yang kemudian merasa sangat besar pengorbanannya, sehingga kemudian yang masuk ke dalam proses pilkada ini adalah mereka benar-benar yang haus darah. Ini orang-orang yang misalnya incumbent yang ingin maju lagi, ada banyak daerah yang incumbent itu udah pecah kongsi antara wali kota dan wakil wali kota seperti di Manado pecah kongsi, ya kan? Di daerah lain juga seperti itu, bupati, wakil bupati pecah kongsi. Kalau bupatinya ada 2 periode, dia mungkin akan mencalonkan anggota keluarganya, kemudian wakilnya akan mencalonkan sendiri dan seterusnya. Jadi itu dari kalangan yang sudah ada di dalam pemerintahan, atau kalau yang dari luar itu bisa kita tebak. Di waktu maksudnya independen? Bukan, maksudnya bukan dari incumbent itu. Kalau dari studinya Mas Masko dan Mas Didi ini, ketahuan mereka sebagai besar latar belakangnya apa? Wira swasta. Wira swasta kalau di daerah itu siapa? Kontraktor. Kontraktor itu siapa? Kroninya incumbent. Kan mungkin nggak, either kroninya atau musuhnya incumbent, gitu kan? Jadi pengusaha di daerah itu kebanyakan kalau nggak kroninya incumbent sekarang adalah kroni incumbent sebelumnya. Ya, itu yang terjadi. Jadi inputnya itu sudah bisa seperti itu. Kemudian yang aktivis ataupun juga tokoh-tokoh yang baik seperti Mas Sobat mungkin bisa dihitung dengan jari. Saya nggak tahu sama ini yang itu bisa masuk dalam pilkada bebas. Ada bisa di Tangsel, tapi itu juga nggak begitu gitu kan di daerah lain dan seterusnya. Tapi tentu Anda tidak mengatakan bahwa calon wakil bangga sekarang buruk gitu kan? Iya, memang sebab yang bisa menjawabnya. Tapi itulah, jadi kalau dari sisi prosesnya kenapa sekarang nggak sepi dan segala macam, memang itu tadi dari sisi inputnya itu memang sudah terbatasi siapa-siapanya, ya karakteristik dari pesertanya. Kemudian belum lagi kalau kita lihat pola partai. Partai itu sedemikian restriktif ya, dia tidak mau mendorong tokoh-tokoh yang baik, tapi justru partai itu kemarin sebenarnya posisinya pasif. Jadi yang membuat koalisi di daerah itu bukan partai, tapi yang merangkai, yang menjahit koalisi di daerah itu adalah pasangan calon. Jadi pasangan calon ini roadshow ke masing-masing partai, kemudian setelah mendapatkan deal dan segala macam, akhirnya ya sudah partai koalisi. Jadi kalau kita lihat koalisinya ya asimetris. Di pusat ada 2 koalisi besar, di daerah mungkin
wah bisa beragam koalisinya. Dari yang misalnya partai ke surga dan partai dari surga bisa berkoalisi gitu kan. Kalau dulu istilahnya, jadi yang misalnya aras ideologinya itu dan nyambung itu bisa berkoalisi karena memang nggak ada perencanaan politik. Nah ini yang saya kira kemudian membuat di bawah pun pada saat kampanye sekarang ini banyak konstituen itu bingung. Dulu waktu tahun kemarin pileg sama pilpres kita jalannya bersaing. Sekarang kalau dipaksa untuk menjadi pasangan gitu loh. Jadi itu terjadi misalnya di tempatnya teman saya di Sleman sana. Tahun kemarin sedemikian keras ya saingan antara misalnya PDIP dan Gerindra. Sekarang PDIP dan Gerindra ngajin pasangan. Yang teman-teman yang kemarin berantem belum sampai luka di luar sembuh belum sakit lagi di sini sampai luka yang bocor. Ya kan? Lalu sekarang disuruh kampanye bareng, bahu-bahu. Mungkin nggak cepat itu prosesnya. Nah, seperti itu ya terjadi. Jadi banyak yang secara logika politik itu nggak masuk. Sehingga pilkada ini kalau kita lihat sampai hari ini ya kampanye terakhir ini pokoknya ada ya seperti itu. Bahkan ketika ada kampanye terbuka pun juga kita amati kadang kampanye terbuka 3 hari terakhir yang paling ramai ini ya ada banyak artis dari pusat didatangkan. Yang datang ya sama saja, jadi yang sekarang pakai baju hijau, besok pakai baju kuning, besok lagi pakai baju biru. Ini nggak pakai yang baru kemarin. Bukan karena pernikahan, karena mereka mau kan hiburan saja. Jadi yang lucu, bukan lucu, artinya emang fenomena politik Indonesia itu jangan-jangan selalu memberikan input baru buat dunia politik untuk ini. Saya kira ya. Nggak ada teorinya bisa. Betul, karena Iya mas ya. sebenarnya pilkada serentak ini kan yang mendesain adalah para politisi sendiri karena mereka yang bikin rancang undang-undangnya kemudian berjalan dan sebagainya. Tapi justru mereka sebagai perancang, sebagai desainer sistem itu mereka yang membicarakan partainya. Jadi pada saat pencalonan ini kita ketahuan kok pada hari terakhir itu masih ada partai yang mengganti rekomendasi. Ada yang hari terakhir bahkan sampai kemudian muncul seperti di Kalimantan Tengah, di Manado, di tempat-tempat lain masalah-masalah dengan pencalonan itu justru menunjukkan bahwa partai politik itu sebagai pihak yang mendesain, pihak yang paling berkepentingan itu menjadi pihak yang paling tidak siap dengan pilkada serentak ini. Baik, saya ingin ke Grace. Artinya dengan konstelasi semacam ini, mapping politik semacam ini, kira-kira pesan atau isu apa yang Anda ingin angkat bersama kawan-kawan? Karena dilihat dari apa yang dipaparkan Mas Niko, kemudian juga Gus Maskur, dan Sebastian Salam, Mas Budi, ini ada sebuah pergolakan yang sebetulnya buat rakyat banyak pasti akan sangat membingungkan gitu. Mas, tentu izinkan saya dulu menjelaskan dari position saya, karena saya memang ketua umum Partai Solidaritas Indonesia, tetapi PSI bukan peserta pilkada dan kami tidak mendukung calon manapun. Gerakan Kepoin Pilkada ini adalah gerakan masyarakat sipil dan kami sebenarnya hanya fasilitator saja. Karena di luar sana sudah ada gerakan misalnya Perudam, Kawal Pilkada, Change.org yang isinya ini semua sama, ingin mengedukasi masyarakat supaya jadi masyarakat pemilih yang cerdas dan kritis. Tetapi kita lihat karena pemberitaan juga agak sepi-sepi aja, tertutup lagi dengan PMS tadi. Jadi akhirnya Oh iya, yang belakang tahu tuh. Papa minta saham dan sebagainya. Jadi isu pilkada yang sangat penting sebenarnya karena kita akan memilih 269 kepala daerah ini menjadi akhirnya tidak dibahas. Padahal penting banget. Kalau kita mau cari pacar aja Mas Teguh, mungkin teman-teman udah lama ya dari pacarnya, udah lewat. Tapi kalau kita mau cari pacar aja, kita pasti tanya kan kamu sukanya apa, kayak gimana, teman-temannya siapa. Kita mau tahu segala sesuatu tentang orang ini. Nah kita mau cari pemimpin yang akan mengolah uang negara miliaran, ratusan, puluhan miliar. Tapi kalau kita nggak kepo, nggak cari tahu, nah itu sebenarnya karena kita ingin bicara pilkada ini dengan bahasanya orang awam, dengan bahasanya orang-orang yang nggak ngerti politik, tapi mereka nanti punya suara. Yang ngerti politik dan nggak ngerti politik sama-sama suaranya satu nanti di bilik suara. Jadi kita intinya kami adalah fasilitator untuk menyampaikan apa aja yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Jadi tidak terbatas pada Kawal Pilkada atau Change.org atau Public Virtue Institute saja, tapi gerakan manapun, misalnya gerakan Mas Maskur, Perudam Mas Didi, silakan. Kalau punya materi-materi yang ingin disampaikan, ingin mengedukasi masyarakat, bisa disampaikan via kami, kita organisir. Karena saat ini
sudah ada lebih dari 50 influencer yang bergabung. Untuk siap mereka sudah komit untuk men-tweetkan, mengupload di Facebook mereka, Instagram mereka, semua materi yang kami siapkan. Jadi memang supaya pintunya satu, materi-materi banyak boleh masuk, tapi nanti kami siapkan materi siap tweet maksimal 40 karakter, teman-teman tinggal nge-tweet. Jadi memang misinya edukasi masyarakat dengan menggunakan tools yang sudah ada sebenarnya. Jadi kami memperkuat kawal pilkada, kami memperkuat Change.org, jadi kita tidak membuat platform baru. Nah, itu yang sedang kami kerjakan. Semalam saya ngobrol sama Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD juga merupakan pendukung dan partisipan dari Kepo Pilkada ini. Dan dia bilang tadinya dia khawatir pilkada serentak ini banyak masalah karena banyak keributan. Dia bilang, tapi kok ternyata sepi ya, ternyata sepi masalah juga. Gitu. Itu seperti Mas Kur bilang tadi, jangan ujungnya sepi di tengah ujungnya. Ya, oke, nanti kita bicara. Bisa juga ya skala ini kalau Pak mau pilkada ini dengan urusan Bapak minta saham. Nah, hal-hal yang kita ajak orang untuk kepo ada materinya ya, antara lain ajak orang untuk melihat tahu dulu deh, tahu bahwa pilihan center itu hari milih, karena takutnya tahunnya itu hari libur, jadi mau tidur sampai siang. Iya, tapi dari Jakarta kan dari Jakarta. Nah, kemudian ajak orang juga tahu siapa aja yang ada di daerahmu, calon kepala daerahnya. Ngajak orang untuk kepo orang ini sikapnya terhadap isu-isu intoleransi dan anti korupsi seperti apa. Jadi kawal pilkada ini bagus banget. Mereka ini satu grup yang bersama dengan kawal pemilu kemarin, tapi dengan fitur-fitur tambahan. Sekarang sudah ada aplikasinya Android dan iOS. Kita bisa masukin, kita jadi pembantu verifikasi perhitungan suara bisa, ngelaporin pelanggaran bisa, kemudian ngelihat profil siapa bisa, dan juga memberikan informasi. Ada. 29 kali 2 itu kemudian sama. Ada, itu semuanya ini crowdsourcing. Jadi semua orang yang kemudian bisa ke websitenya Kawal Pilkada, ini bisa kalau tahu di daerah misalkan Mas Badan Jalan punya pengalaman seperti itu, orangnya dengan siapa, tahu nih informasinya, bisa nulis orang ini rekrutnya seperti apa. Semua orang bisa kontribusi, tapi kan banyak yang tahu kan. Makanya inilah kenapa kami membuat campaign online yang terorganisir dengan materi yang kita sudah agendakan per hari apa, agar informasi seperti ini nyampe ke masyarakat. Oh, jadi Kepo itu campaign online maksudnya? Online campaign. Bukan singkatan Kepo itu campaign online? Bukan ya? Kepo ini itu dari aku sini. Kepo ini itu artinya pengen tahu banget gitu. Pokoknya mau tahu aja. Saya pengen tahu aja, pengen tahu banget. Kepo banget gitu. Anak-anak muda sekarang sebenarnya kepo-kepo semua mereka. Cuma kalau itu hal yang lain. Kita sekarang mengajak dengan banyak selebritis yang bergabung juga. Ini saya sudah bilang juga ke grup Kepo, ada Ronald Surapraja, ada Mas Wisutama, ada Christian Sugiono, banyak juga artis itu Kepo-kepo juga loh. Dan mereka peduli masih Project Pop. Itu mereka mau mendukung ini karena ini penting. Isyana juga ya. Isyana Zuhurna Asar. Banyak. Itu saya udah bilang ke grup Kepo. Jangan Isyana aja nih, ada Zuhurna Asar. Sholat 5 waktu gitu. Baik, terima kasih. Kita harus maksudnya kita harus jeda dulu karena akan ada Jurnal 9 tetap bersama Perspektif Indonesia. Anda masih bersama Perspektif Indonesia, tajam dalam dan bermakna di jaringan Smart FM Network, Jakarta, Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Surabaya, Palembang, dan juga Medan. Anda juga bisa menyimak tayangan ini di streaming di radiosmartfm.com, atau kalau Anda belum punya aplikasinya silahkan bisa unduh di aplikasi Smart FM via Google ataupun Google Play untuk Blackberry dan juga Android. Masih bersama saya Teguh Perdana dengan topik kita pada pagi hingga siang hari ini adalah Pilkada Serentak, klimaks atau anti klimaks, bersama narasumber saya ada Mas Niko Harjanto, PhD dari Mobil Center, Pak Sebastian Salah, Ketua Umum Formapi, kemudian juga ada Grace Natalia dari Gerakan Kepo Pilkada, kemudian ada Mas Kurudin Hafiz
Ketua JPPR atau Jaringan Pendidikan Untuk Rakyat, serta Mas Didi Supriyanto dari Perludem. Saya mau ke Mas Syukur dulu ya. Jadi setelah kita melihat konstelasi yang demikian, ya bukan, saya tidak mengatakan itu buruk atau apa, tetapi seperti itulah kondisinya yang akan kita hadapi dengan pilkada serentak ini. Apalagi kira-kira menurut Anda dari sisi yang lebih teknis, tapi itu juga tidak kurang pentingnya yang bisa mempengaruhi hasil pilkada kita? Iya, memang ada hal lainnya yang sudah kita diskusikan tadi di luar soal pencalonan, politik uang dan transparansi. Dari berkaitan soal data pemilih, karena data pemilih itu kunci dari seluruh kesuksesan tahapan pilkada, karena di situ. Dan data pemilih juga menjadi modal apakah pasangan calon nanti itu dapat menggunakannya, terutama kepada calon petahana, untuk kemudian memanipulasi suara, mengintimidasi dan lain sebagainya. Nah, dari 269 daerah terkait dengan data pemilih itu kita masih mendapati 30%-nya itu punya masalah. Yang pertama adalah ada daerah yang datanya itu naik sangat tinggi sampai 24%, ada juga yang turun sangat rendah sampai 14% dalam waktu 1 bulan saja. Jadi dari tanggal 1 gitu sampai tanggal 1-nya lagi penetapan DPS ke DPT itu ternyata ada data pemilih yang naik sangat tinggi atau turun sangat tinggi. Kalau naik sangat tinggi itu maka akan memunculkan penggunaan data itu untuk memanipulasi suara. Kalau turun terlalu rendah itu berarti akan ada penghilangan hak pilih. Mestinya agak konsisten. Nah, soal konsistensi demikian juga. Kalau kita bandingkan data pemilih kita ini dari pileg ke pilpres ke pilkada, itu tingkat inkonsistensinya juga sangat tinggi. Nah, kalau dari ini itu sebenarnya kita bisa lihat data pemerintah. Data pemerintah itu adalah faktor yang sangat kuat terhadap ketidakakuratan data pemilih. Kok bisa gitu? Ya karena di data pemerintah itu tidak update. Misalnya yang meninggal, yang pindah itu tidak terlalu diupdate. Maka ketika dia disetorkan ke KPU, itu lalu datanya juga menjadi faktor ketidakakuratan data pemilih yang disinkronisasi oleh KPU. Nah, masalahnya adalah yang soal hari libur tadi itu ya. Hari libur itu ketika dia hari libur nasional, terutama di perbatasan-perbatasan, maka sebenarnya itu kita sangat warning ya, sangat memperhatikan. Kalau data pemilihnya memang sangat tinggi dengan jumlah pemilih yang sebenarnya tidak seperti itu, dan surat undangan yang sebenarnya surat pemberitahuan pemilih itu dicetak dengan jumlah data pemilih yang tadi, tidak dengan yang penyir, maka penggunaan surat undangan atau surat pemberitahuan pemilih memakai data yang tidak ada orangnya itu kemungkinan terjadi, terutama di daerah-daerah yang tidak terlalu ramai, perbatasan-perbatasan dan sebagainya. Dan pemantauan kita sebenarnya di mana daerah-daerah yang tingkat tidak akurasi data pemilihnya tinggi itu ya di daerah-daerah yang tidak terlalu ramai. Makanya ini lalu potensi ditambah lagi libur kan? Ya, libur itu lalu kemudian ya sudah. Tentu sekali lagi ini juga tidak kita harapkan. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan logistik. Sekarang ini logistik itu mulai dikirimkan. Memang KPU ini memberikan tanggal di mana logistik pemungutan suara hari ini harus sampai ke sini. Hari ini harus sampai di sini, sehingga itu untuk mengamankan jangan sampai logistik itu datang ke TPS sebelum waktunya, jauh sebelum waktunya, untuk mengantisipasi. Tetapi itu diterapkan secara sama di semua daerah. Yang mana sebenarnya tingkat menjangkau yang di tiap daerah itu berbeda. Nah, waktunya sama, tapi daya jangkaunya berbeda. Nah, ini kayaknya mulai hari ini itu akan ditransfer, akan dikirim ke kecamatan sampai hari ini. Tapi kalau kemudian tingkat daerahnya berbeda-beda, kita juga mengkhawatirkan itu lalu kemudian tidak sampai pada waktunya, tidak sampai pada waktunya.
Plus kalau nanti tiba-tiba di perjalanannya itu kena hujan, kena cuaca dan lain sebagainya, kemudian merusak logistik itu, lalu terjadi lagi perubahan. Termasuk juga masalah logistik soal yang berakibat soal pencalonan. Kalimantan Tengah itu sangat berpengaruh terhadap keadaan logistik daerah-daerah lain. Itu juga pencalonan yang kemudian terlambat itu juga sangat berpengaruh terhadap percetakan dan distribusi logistik. Ini yang sangat kita perhatikan di hari-hari ini agar logistik itu tentu tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran. Baik, kalau menurut Bang Sebastian Salam sendiri dengan ini kan kelihatannya ada persoalan-persoalan yang nyaris terulang, nyaris sama begitu. Nah, bagaimana untuk dalam konteks pilkada serentak ini, seberapa jauh ini nanti akan berpengaruh terhadap kualitas dari pelaksanaan pilkada langsung ini sendiri? Ya, sebetulnya sejak awal saya sudah melihat bahwa memang persiapan pilkada, terutama yang tahap pertama ini itu banyak sekali masalah. Mulai dari regulasinya, ini regulasi yang banyak sekali memberi ketidakpastian. Ya, saya itu pernah merubah berapa kali baliho. Gara-gara nomor ini bukan, tapi gara-gara regulasi. Pertama kita pasang buat baliho berpasangan. Tiba-tiba undang-undang bilang ini hanya bupatinya yang diganti baliho sendiri. Lalu tiba-tiba dirubah berpasangan lagi ganti baliho. Jadi itu. Lalu kemudian dalam proses proses rekrutmen calon, tiba-tiba sudah mau selesai, tinggal beberapa hari, tiba-tiba Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan bahwa DPRD harus mundur. Ini gara-gara apa sih? Ya kan? Semua tidak mengacaukan semuanya ada. Akibatnya apa? Ada banyak sekali partai yang tidak punya calon di sejumlah daerah. Mulai dari partai yang paling besar sampai partai yang paling kecil, mereka banyak sekali kehilangan calon di daerah kan waktunya sudah ya cukup. Lalu dampak yang kedua, akhirnya udah transaksi aja deh, waktu sudah begitu mereka tidak sempat lagi melihat kualitas, PPK dan sebagainya. Lo tau berapa? Yang skor paling tinggi udah itu yang diambil, kan gitu. Jadi ini dampak. Nah, tadi kita bicara soal biaya kampanye. Salah satu perubahan yang baru di pilkada ini kan negara mencoba membantu biaya kampanye supaya yang namanya kos politik itu ditekan. Tapi faktanya gimana? Faktanya saya punya pengalaman. Negara ikut membantu soal biaya kampanye setelah ditetapkan calon, ada kepastian siapa calon. Tapi waktu 1-2 tahun sebelum itu kita mesti sosialisasi. Saya sendiri itu menghabiskan biaya yang cukup besar untuk membeli atribut. Dan itu sudah 1,5 tahun sebelumnya, biayanya sangat besar. Boleh tahu nggak? Lumayan. Tapi aja. Kalau dihitung sampai survei itu 800 sudah lewat. 800 juta ya? Iya, itu untuk eksperimen yang hasilnya begitu gitu ya. Nah, terima kasih itu mahal. Itu baru sebatas kita sosialisasi jalan keliling-keliling lalu lihat itu. Nah, lalu dalam praktik tetap saja orang mengeluarkan biaya yang sangat besar. Lalu kemudian sekarang diatur kampanyenya. Tapi faktanya, karena ketentuan sekarang hanya berapa kali, 2 kali atau 3 kali kampanye terbuka, apa yang terjadi? Di waktu ini pengalaman di daerahnya, waktu beberapa kali kampanye terbuka ini, apa yang terjadi? Mereka habis-habisan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Jadi sama aja sebetulnya. Lalu yang ketiga, yang saya cermati di beberapa daerah, ini permainan uangnya sudah sangat vulgar, bos. Permainan uang sangat vulgar. Ada yang prakteknya sekarang di satu TPS, mereka rekrut sampai 20 orang jadi saksi. Gimana ceritanya? Ini maksudnya supaya ini logika mereka, logika calon. Kalau mereka disaksikan, saya kasih uang kan bukan lagi politik katanya. Begitu. Tapi ini gimana ceritanya? Setengah dari yang mau tanya jadi saksi kan kacau. Jadi ini yang mestinya
perlu diluruskan. Saya kira Mas Rudi sama Bang ini mesti bicara soal itu, karena modus seperti itu sudah terjadi di mana-mana. Karena ini ya. Nah, memang begini. Kecenderungan semua partai itu sekarang kecenderungan semua partai itu merebut incumbent. Mengapa merebut incumbent? Satu, mereka bilang ini pasti menang. Yang kedua, duitnya banyak, karena kontraktor masih ikut. Jadi duitnya banyak. Selain untuk stor partai, mereka untuk biaya kampanye juga ada. Nah, dengan pertimbangan itu maka kemudian tidak peduli ini incumbentnya kerjaan yang bagus atau enggak, incumbent ini track record yang bagus atau enggak, itu pertimbangan yang sekian. Tetapi yang penting kita menang dulu. Gitu. Maka saya pernah tanya ke partai politik, kalau pertimbangan kalian cuma menang aja, terus manfaat partai apa? Gitu. Ya paling nggak buat gaya-gayahan aja. Misalnya PDIP umumkan, begitu selesai pilkada nggak umumkan, kami mendapat prestasi, kita menang 60% atau 70%. Setelah itu manfaat hasilnya apa? Buat masyarakat dan buat partai nggak ada. Jadi ini cara berpikir pragmatis jangan pendek seperti ini masih sangat kuat dalam pelaksanaan pilkada pertama ini. Jadi Anda bayangkan yang tadi diceritakan. Orang sudah kampanye, sudah segala macam, seorang masyarakat sudah menentukan pilihan, tiba-tiba kami bilang ini nggak boleh, ini bermasalah. Itu terjadi. Iya betul. Nah, itu gimana kita? Orang nggak bisa. Ini karena apa? Kita tidak jelaskan tadi. Iya. Mudah-mudahan ini kita belajar banyak dari pilkada serentak pertama ini. Semoga tahap berikutnya bisa lebih banyak. Jadi memang selalu di awal secara normatif pasti aturan itu dibuat untuk membuat sesuatu lebih baik. Tapi temuan-temuan lapangan ternyata menghasilkan hal semacam ini. Dan ini saya kira perlu menjadi perhatian kita bersama. Dan setelah ini saya akan bertanya pada Mas Niko bagaimana kemudian sistem politik bisa mengakomodir ini dan mencari solusinya. Tapi sebenarnya Mbak Grace kita harus lihat dulu. Dan harus demokratis kita pada pendukung pengacara kita. Bisa diteleponnya. Saya kepo banget. Baik. Kita akan segera kembali setelah bersama ini terutama di Perspektif Indonesia. Baik, masih bersama Perspektif Indonesia dari Garo-Garo Boklo Jalan Gereja Teresia yang Jakarta Pusat. Anda menyimak Perspektif Indonesia tajam, dalam dan bermakna. Dan topik kita pada kesempatan kali ini adalah pilkada serentak, Pilmas atau anti Pilmas. Anda dapat menyimaknya di jaringan Radio Smart FM Network di Jakarta, Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Surabaya, Palembang, dan Medan. Anda juga dapat menyimaknya di www.radiosmartfm.com dan silakan unduh aplikasi Smart FM di Google atau Google Play untuk BlackBerry dan Android. Masih bersama saya Budi Perdana dan juga sejumlah narasumber yang sudah tidak asing lagi, ada Mas Niko Harjanto, PhD, Mbak Grace Natalia, Mas Didi Supriyanto, Gus Masykur, dan juga Bang Sebastian Salam. Mas Didi, ini tadi kita sudah dapat gambaran yang lebih real lagi persoalan di depan mata pilkada kita. Kalau dari temuan Anda bagaimana? Ya. Kalau saya melihat pilkada ini sebetulnya sebuah model yang menunjukkan mobil kita ini rasional. Menunjukkan mobil kita rasional? Loh, kok bisa gitu? Ya. Pilkada 2005-2008 itu menunjukkan 60% yang di Jawa itu jadi 60%? Artinya ada 40% yang ada di luar Jawa sebaliknya. 40% jadi 60% dari Aceh. Itu 2005-2008. Kemudian angka di 2010-2013 itu hampir sama. Kira-kira 53 banding 47. Kira-kira secara nasional banding 10. Nah, ini kan menunjukkan bahwa pemilih kita rasional. Karena apa? Karena kita itu kan langsungnya populer, punya banyak, mampu mengerahkan birokrasi, bahkan tukang mobilnya banyak, cukup banyak. Tapi kenyataannya tidak semuanya kamu jadi. Itu kan kalau nggak pemilih rasional nggak bisa. Kenapa pemilih dibilang bisa rasional?
Karena rekor atau catatan atau penglihatan dia terhadap calon ini kan cukup clear ini. Karena dekat ada hubungan emosional. Yang kedua, jumlahnya juga banyak. Kan satu daerah paling kan 3, 4, 5 sekarang paling banyak ya sekitar rata-rata 4, 3. Dengan demikian mereka mudah mengenali orang-orang yang akan dipilih. Ini berbeda dengan pemilu legislatif misalnya. Untuk memilih DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dia harus menghadapi sekitar 300 calon. Nah mungkin mereka harus Nah, rasionalitas ini juga bisa ditunjukkan oleh semua pasangan calon begitu. Iya. Ternyata yang menang bukan yang bagi duitnya besar, yang menang bukan yang bagi duitnya lebih banyak, yang menang bukan frekuensinya tinggi dalam bagi duit. Karena apa? Karena pemilih ketika duit itu dibagikan oleh semua pasangan calon, mereka pada akhirnya duit itu bukan menjadi faktor penentu. Yang menjadi faktor penentu adalah sejauh mana mereka mengenali si calon dan kemudian kalau incumbent kinerjanya baik apa enggak, kalau nggak baik ya udah ditinggal saja. Nah ini yang kemudian jadi tantangan kita di pilkada kali ini karena apa? Karena publikasi pengenalan kampanye dari pasangan calon ke masyarakat ini kan relatif terbatas dibandingkan dengan yang lain. Ini yang terus terang yang saya khawatir mereka hanya kenal incumbent saja, tidak kenal yang lain, itu kan jadi problem. Yang kedua, pada hari nanti kan juga ada beberapa masalah yang kita sendiri tidak bisa antisipasi dengan baik. Banjir, longsor, tanah TPS tergenang, itu juga jadi problem. Nah, makanya sebetulnya bagaimana mendorong pemilih supaya ikut di pilkada nanti itu menjadi tantangan terbesar kita sekarang ini. Karena begitu banyak hambatan yang memungkinkan partisipasi pemilih ini kita akan turun. Padahal kan dulu teriaknya para pembuat undang-undang kalau pilkada serentak ini berjalan maka akan ramai secara nasional. Tapi ternyata masih secara nasional itu juga jadi ya tapi kan prosesnya mas. Artinya kalau hasilnya kan kita belum tahu. Iya, partisipasi beberapa persen. Ya, makanya itu kan kita sudah bisa mencoba yang dulu ramai saja partisipasinya antara 50 sampai 60%. Oh, ya gitu ya. Tapi kelihatannya Anda masih melihat ada kecenderungan atau tren yang positif di mana rasionalitas pemilih kita disuruh. Ya, kalau saya termasuk orang yang percaya itu karena justru yang rasional yang pemilih 4 calonnya di Republik ini nyaris tidak ada calon anggota legislatif maupun calon pejabat eksekutif yang tidak percaya bahwa tanpa uang dia di sana. Jadi dia terstimuli oleh pasangan calon yang lain. Kalau pasangan calon lain bagi 100, besok saya harus 150 dong. Seperti itu kejadiannya. Dan memang ada orang-orang yang mampu memanage pemilih dengan baik sehingga dia bisa menghindarkan itu. Tapi jumlahnya nggak banyak. Dan itu terbukti orang-orang kayak itu kualitasnya memang gitu. Ya, jadi saya ingin ke Mas Niko. Jadi Mas Niko dengan ini kayak saya lagi-lagi melihat kayak paradoks. Satu sisi kita khawatir dengan partisipasi yang semakin rendah, apatisme yang makin meningkat. Tapi ternyata ada tren bahwa kalau dilihat secara sequel dari pemilu yang lalu katakan seperti itu, ada rasionalitas pemilih kita yang meningkat. Satu, Anda setuju dengan itu. Yang kedua, kira-kira untuk antisipasi dari model pilkada langsung semacam ini menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas, apa saran Anda bagi pendekatan secara sistem politik kita itu sendiri? Silakan. Ya, saya kira pemilih semakin rasional dan total menentukan rank order dari pilihan dan preferensinya itu pasti karena memang dengan sedikit pasangan calon yang ada itu rank order itu semakin mudah dibikin dan kemudian rank order itu sifatnya transitif. Jadi kalau orang suka A dibanding B, kemudian suka B dibanding C, dia pasti suka A dibanding C, gitu loh. Apapun alasannya, gitu kan. Itu namanya transitif rank ordernya. Nah, tapi saya kira kalau dalam konteks pilkada sekarang ini anomali masih sangat mungkin terjadi. Jadi pada awal bisa saja orang suka pada pasangan calon A. Di pertengahan dia beralih pada pasangan B. Di penghujung dia akan memilih pasangan C. Nah ini saya kira
dari 100% pemilih, mungkin yang boleh dibilang sebagai daerah maupun juga apa istilahnya pemilih yang loyal, itu mungkin nggak nyampe sepertiga. Mayoritas pemilih kita ini sebagian besar adalah late voters. Jadi mereka menentukan pilihan itu di akhir-akhir. Di awal mereka hanya menentukan preferensi. Ya, oh saya suka ini, oh saya mengidolakan ini. Tapi belum tentu itu kemudian nanti translasikan di dalam pilihan politik. Nah, kita survei beberapa daerah memang mendekati hari H, tingkat kemantapan pemilih terhadap pilihan itu memang semakin tinggi. Di bulan September tingkat kemantapan pemilih itu biasanya hanya 60%. Mereka bilang mudah mantap. Bulan Oktober sudah meningkat sekitar menjadi 67 sampai 70. November kemarin sudah meningkat 25%, dan sekarang sudah hampir 8% tingkat kemantapan terhadap pilihannya, gitu kan? Nah, artinya apa, masih ada juga banyak yang kita bilang masih belum berubah atau belum menentukan pilihan. Nah, itu yang disampaikan nanti di belum tentu sudah tertransformasikan dalam pilihannya. Tapi at least benar seperti kata Mas Jun tadi. Kita lihat tren, memang pemilih semakin rasional karena juga pilihan-pilihan juga semakin jelas, diferensiasi antar calon itu semakin jelas. Dalam konteks pilkada serentak ini sebenarnya diferensiasi calon itu sangat jelas sekali, karena pilkada serentak sekarang ini hanya satu putaran. Hanya dengan satu putaran, otomatis logika bermain yang terjadi itu adalah semacam logika dalam pilkada ini namanya chicken game. Ini kayak adu banteng. Jadi either orang ini mewakili paradigma continuity, yaitu paradigmanya incumbent, atau pasangan ini akan menggunakan paradigma change, perubahan, itu adalah menantang dari luar. Itu aja yang terjadi. Jadi ini adalah clash antara kekuatan lanjut, gitu kan, sama kekuatan perubahan. Itu juga tahapan nyata. Jadi misalnya kalau incumbent itu pecah kongsi, mungkin wali kotanya akan bilang melanjutkan terus. Wakil wali kotanya yang merasa nggak seret, berubah gitu kan. Seperti itu. Nanti mungkin ya pendatang baru yang kalau ketiga juga berubah gitu. Karena kalau kita survei di beberapa daerah itu keinginan masyarakat untuk munculnya calon pemimpin daerah yang baru itu sangat tinggi. Jadi kalau kita tanya misalnya ada incumbent yang maju lagi, apakah ibu bapak saudara menginginkan kepala daerah yang baru nanti adalah A, wali kota sekarang, B, wakil wali kota sekarang, atau C, calon baru. Yang memilih calon baru sebenarnya relatif banyak. Tapi kalau sudah kita tanyakan nama, siapa yang paling populer, siapa yang paling acceptable, siapa yang paling tinggi elektabilitasnya, itu kembali ke incumbent. Gitu. Ya, jadi satu sisi aspirasi politik untuk munculnya pemimpin baru itu tinggi, tapi mungkin mereka realistis bahwa pemimpin baru atau calon baru itu enggak selevel dengan incumbent mungkin. Beda misalnya calon pasangan yang baru ini adalah misalnya Bang Sebastian Salang. Ini punya kapasitas, punya kualitas, jadi mungkin akan dengan mudah orang memindahkan pilihan politiknya. Tapi kalau pasangan barunya itu juga ada dari kalangan kontraktor atau pengusaha lokal yang tidak jelas, ya buat apa eksperimentasi dengan calon baru yang kualitasnya dan segala macam mungkin jauh di bawah incumbent sekarang. Jadi terkait dengan kinerja juga ya. Pasti kinerja sangat mempengaruhi. Nah, satu aspek lagi yang membuat incumbent ini mungkin sekarang ada bermasalah untuk memenangkan lagi. Yaitu banyak incumbent itu kan kemudian mereka harus berhenti sebelum masa jabatan berakhir. Kalau begitu mereka ditetapkan sebagai calon, mereka sudah harus berhenti. Dan kemudian sekarang ini daerah-daerah itu diisi oleh PLT. Nah, siapa yang menunjuk PLT? Kan gitu. Kalau gubernurnya masih aktif atau masih menjabat, tidak ada pilkada, dia akan menunjuk PLT di kabupaten kota. Otomatis gubernur punya kekuatan besar untuk mempengaruhi hasil pilkada. Kalau gubernurnya itu sudah incumbentnya ini maju lagi, otomatis PLT-nya ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Nah, otomatis juga orang di Menteri Dalam Negeri punya pengaruh untuk menentukan bagaimana konstelasi politik di daerah. Karena 6 bulan terakhir itu sangat penting. Bayangkan di daerah ini ya, Ibu Bapak, serapan anggaran itu sampai bulan 6 itu kan baru 20%. Begitu mulai masuk masa kampanye, diisi oleh PLT, dan PLT ini harus men-spend anggaran daerah, kan semua kontraktor akhirnya akan nurut sama PLT. Mau nggak
Jadi kalau nggak mau ya pasti nggak bisa dapat proyek dan seterusnya. Jadi PLT ini sangat penting menentukan bagaimana konstelasi politik di daerah. Makanya incumbent pun ya yang sekarang sudah non aktif atau mungkin sudah berhenti, kalau mau menang ya dia harus bekerja sama PLT, gitu. Jadi masih ada strategi ya? Ada aspek yang lain. Bagaimana pilkada di bulan Desember pada saat penghujung tahun anggaran, di mana serapan harus dipacu setinggi-tingginya. Ya, jadi menarik. Artinya kita sudah menghadapi situasi semacam ini, akan mau tidak mau kita akan bicara ke depan. Faktornya jadi cuaca dan anggaran kalau betul Mas Niko. Nah, saya ingin ke Grace. Artinya apa kira-kira yang bisa Anda dan juga teman-teman gitu ya sampaikan kepada masyarakat bahwa ini kondisi yang sudah kita terima sekarang. Yang paling penting saya kira adalah bagaimana kemudian ke depan kita melakukan antisipasi. Seandainya misalkan dari pilihan-pilihan yang ada tidak semuanya adalah pilihan terbaik misalnya. Tidak jarang bahkan kita mesti memilih the best from the worst misalnya gitu. Nah, kira-kira Anda punya pola-pola pendidikan publik seperti apa yang sudah Anda siapkan? Ini kan ada banyak sekali informasi dan pelajaran politik yang saya dengar hari ini di sini. Dan sebenarnya sayang kalau ini tidak lebih banyak orang yang tahu gitu kan, Mas Teguh. Tadi kita, saya ingat ada yang pernah bilang, termasuk Mas Anies juga pernah bilang bahwa kejahatan itu terjadi bukan karena aksi orang jahat aja, tapi karena orang-orang baik. Iya. Jadi ada banyak informasi dari kita dengar pengalaman yang sebagian salahnya pengalamannya apa yang jalan sendiri. Begitu kuatnya pengalaman itu harusnya bisa di-share lebih banyak lagi orang tahu. Temuan-temuannya Mas Didi, Mas Nasur, hasil surveinya Mas Niko ini sebenarnya informasi yang sangat kaya banget. Survei berharga yang sudah dirilis semua. Iya sudah dirilis dong. Sudah dirilis kan boleh. Nah, jadi teman-teman ini kita sempat ngobrol dengan iklan ya Ustaz ya. Kita pengen ngajakin sebenarnya siapapun untuk bekerjasama. Nah, informasi yang kita dapatkan hari ini di Smart FM dan diskusi ini bisa kita rangkai dalam bentuk bahan-bahan materi di Twitter, Facebook, Instagram, dan juga kita bisa berkolaborasi. Artinya dengan sama-sama kita ramaikan hashtag Kepoin Pilkada ini. Siapapun yang ingin tahu informasi tentang Kepoin Pilkada bisa lihat di hashtagnya. Bisa ke akun Twitternya, harus selalu dibikin. Jadi nanti semua materi-materi di medsos yang disampaikan oleh teman-teman, nanti saya undang juga semua teman-teman di sini, ayo kita ikutan Kepoin Pilkada ini. Jadi orang yang mau tahu informasinya caranya gampang. Karena kalau mau ngikutin satu-satu mesti ngikutin Mas Badendra, misalnya ngikutin Mas Teguh, ngikutin Mas Niko, kebanyakan bingung kan? Mesti ngikutin begitu banyak orang. Nah, informasinya kita satuin. Jadi itu yang bisa kita lakukan dalam waktu yang begitu singkat, Mas. Karena sekarang kita punya privilege teknologi. Kita ada di era di mana orang yang nggak punya motor banyak bisa punya usaha motor Gojek, itu misalnya ya. Orang yang nggak punya hotel, nggak punya mobil, nggak punya taksi, bisa punya usaha taksi, bisa hotel. Jadi kita maksimalkan betul teknologi. Nah, eranya sekarang ada di sana. Tinggal kita bagaimana bersatukan. Mereka juga punya media sosial yang kita bisa saling support. Tujuannya cuma untuk mengedukasi masyarakat agar orang-orang di luar sana tahu terhadap pengetahuan teman-teman di sini. Ya, jadi saya kira ini didengarkan juga oleh para stakeholder di Smart FM ya. Saya titip aja ini. Dan dari sini kita bisa kerjasama dengan gerakan Kepoin Pilkada. Oh ya silakan itu. Wah, ini lambang aja sebenarnya ini lambang kotak suara. Jadi kita sama-sama mengawal kotak suara ini. Oh ya, tadi kan Mas Dr. Salah sempat cerita ya bahwa apa yang terjadi orang dari sampai 20 saksi di TPS. Nah ini fiturnya di kawal pilkada itu memungkinkan sama seperti kawal pemilu. Kita ingat di kawal di pemilu pilihan presiden kemarin ada hasil survei ya terutama ya hasil survei itu ya. Hasil surveinya memenangkan calon A atau calon B. Orang masyarakat bingung. Yang mana yang benar? Lembaga survei mana yang benar? Dan waktu itu kita ingat yang salah satu yang menjadi acuan adalah kawal pemilu. Karena yang menyumbang data di sana adalah masyarakat sipil. Orang-orang yang punya kepentingan, tapi mereka peduli, mereka tongkrongi itu TPS dan upload hasilnya. Hal yang sama bisa terjadi lagi di kawal pilkada. Oleh karena itu, ayo kita download aplikasinya, kita kepoin sama-sama. Jadi nanti boleh punya tuh partai-partai atau calon-calon boleh punya sekian
tapi nanti ada mekanismenya. Masyarakat sipil yang akan menentukan, kita sama-sama yang mengawal. Jadi kalau nanti yang kepilih adalah kita sama-sama tanggung jawab ya. Kalau kita nggak mau lebih banyak orang-orang papa minta ini itu atau mama minta ini itu di parlemen di daerah masing-masing, kita harus peduli. Karena kalau kita asal-asalan milih, yang susah diri sendiri, salah sendiri, derita lo, ya usaha lo sendiri. Dan susahnya nggak tahu. Susahnya nggak tahu. Oke, terima kasih Mbak Grace dan juga teman-teman narasumber di sini. Kita tapi harus break sejenak. Setelah ini kita akan masuk sesi terakhir dari perspektif Indonesia. Bersama Mas Sugiarto, Mas Iko. Siap. Pertanyaan saya, apakah hasil pilkada ini partisipasi masyarakat lebih bagus daripada pilkada sebelumnya yang sebelumnya adalah pilkada yang tidak serentak? Barangkali ada hasil survei dari Mas Sugiarto atau Pak Iko dalam lembaga. Yang kedua, memperkuat data. Saya kebetulan pemilih. Sekarang itu saya memang nggak bagus Mas Guru, karena saya itu sekarang dapat undangan dua. Undangan yang pertama itu adalah data pemilu tahun yang lalu, termasuk anak-anak saya itu ada. Undangan yang kemarin itu sama juga, padahal saya sudah pindah tempat itu. Saya sendiri mendapatkan dua juga. Mending kalau pindah Pak, meninggal masih diundang. Itu salah satu yang dan itu termasuk tetangga saya yang satu RT banyak begitu karena mereka itu adalah penduduk dari Jakarta. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin terakhir Mas Iko. Yang ketiga Pak. Mungkin teman-teman di sini bisa berbagai pengalaman dari saya kira pilkada langsung memang baru kali ini, tetapi sebenarnya praktek politik di negara yang seperti Brasilia, Filipina itu kan juga mengadakan pemilu malah langsung semuanya, termasuk tidak pilpres ya. Di mana pengalaman kira-kira di Brasilia dalam konteks baik untuk penyelenggaraan siapanya dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mamun. Nggak pakai Samsudin ya, ini Pak Mamun aja. Baik, ini Mbak Gani silakan. Kita mohon maaf, hanya dua ya Pak ya, karena waktu di sini nanti jawaban dari teman-teman sekaligus juga closing statement. Ya, baik. Silakan Mbak Gani dari Metro TV ya. Ya. Pertanyaan pertama untuk Pak Maskur, tadi disebutkan bahwa sepertinya pilkadanya akan landai, lalu nanti akan ada sesuatu yang boom gitu. Nah, apa antisipasi dari kemungkinan yang akan terjadi? Itu satu. Dan yang kedua untuk Pak Didi, tadi disebutkan bahwa memang ada anomali ini pilkada ini ambigu begitu, maksudnya para pembuat undang-undang yang sepertinya ini untuk memuluskan kemudahan mereka para partai mencapai tujuannya, namun ternyata banyak kendala di sini. Apakah harus nanti di redesign begitu untuk sistem pilkada serentak ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Garis. Kalau gitu satu lagi terakhir, belakang lagi ya, silakan Pak. Sebutkan apa dan dari mana ya Pak? Saya kira 10 menit cukup ingin jawab. Saya Gunawan dari Berdikari. Yang pertama itu Abu Gunawan. Dari mana Pak? dari Berdikari. Apa itu? Berdikari Center. Oh, Berdikari Center. Itu yang saya Pak. Oke ya. Saya ingatnya Berdikari grupnya Pak Prabowo Sutejo. Silakan. Jadi menanggapi apa yang terjadi hari ini, itu saya sepakat dengan pernyataan ketika kita berbicara demokrasi itu bangsa Prancis itu berdemokrasi di parlemen, bangsa Amerika berdemokrasi di rumahnya masing-masing. Nah, bangsa Indonesia itu berdemokrasi di jalanan. Nah, pilkada saya kira nanti adalah cermin dari itu semua. Maksudnya di jalanan itu udah bebas, kayak hal yang dorong bebas. Nah, karena apa? Itu adalah akibat dari sebuah sistem. Sistem apa? Ya, sistem yang ada hari ini, peraturan dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan bahwa klimaks atau anti klimaks, ya
pilkada besok itu hanya akan melahirkan kalau misalnya ada yang terkenal itu biasanya hanya malah nama. Ya. Nah, saya ingin menyampaikan hal ini kepada terutama Pak Judi, dan saya kira konsep-konsep perbaikan partai politik itu menjadi hal yang sangat penting, dan banyak orang baik yang diam itu memang harus diajak untuk melakukan sebuah perubahan melalui partai politik. Jadi kalau partai politik yang hari ini dia tidak baik, dia masukin, dia habisin, kan gitu. Tapi kalau dilawan, kayaknya dengan kultur yang ada, itu masyarakat hari ini tetap menurut pengamatan saya akan partai-partai politik yang solid. Baik. Makasih. Siap ditangkap maksudnya Pak Gunawan. Monggo. Jadi kayaknya tadi Mas Didi ini jadi sasaran laptop. Pertama, ya saya kira hasil dari apa yang dikapuli di 9 Desember nanti sama aja dengan sebelumnya. Jadi hanya beberapa wilayah saja yang kita akan mengadakan daerah yang sibuk dan sangat bagus. Tapi sebagian besar saya kira orang-orang yang bermasalah yang tidak. Itu kenapa itu terjadi? Karena memang saya bilang dengan Mas Gunawan ini kayaknya dengan sistem pemilu kita. Sistem pemilu kita ini kan jalan sendiri-sendiri. DPRD sudah dipilih, baru milih pilkada. Nanti kan tidak nyambung ini. Peta koalisi itu tidak nyambung. Di sistem pemerintahan presidensial kita yang nasional kan publikasi di daerah provinsi dan kabupaten kota kan sama. Kepalanya dipilih. Nah, pada saat kepala daerah dan eksekutif dan legislatif itu masing-masing dipilih, itu di ilmu politik itu dikenal kemungkinan terjadinya divided government, pemerintahan terbelah. Kayak sekarang ini lah, Jokowi dan KIH ternyata tidak menguasai parlemen karena mayoritas parlemen dikuasai oleh koalisi yang lain. Nah, di daerah juga ada seperti itu, karena DPRD ini sudah jadi, sehingga siapapun yang jadi kepala daerah, kalau bukan orang yang hebat, dia nggak mungkin bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Secara teori, pemerintahan daerah kita itu sebenarnya tidak jalan, karena bupati wali kotanya dari partai mana, DPRD-nya dipimpin atau dikuasai oleh partai yang beda juga. Kenapa itu bisa jalan? Itu karena transaksi tadi. Jadi hampir semua kebijakan bupati, wali kota dan gubernur itu tidak langsung serta-merta disetujui oleh DPRD. Melalui proses negosiasi yang panjang sehingga kebijakan-kebijakan yang bagus itu punya terdistorsi oleh transaksi. Makanya tidak perlu heran kalau banyak kepala daerah masuk penjara karena itu. Nah, makanya ke depan harus didesain ulang ini. Tadi dari Mbak itu harus didesain ulang. Yang kami sudah sering bicara sama Pak Niko dan Pak Mas ini adalah kita perlu pemilu nasional dan pemilu lokal, bukan pilkada daerah, bukan pilkada serentak, tapi pemilu nasional untuk memilih presiden, DPD dan DPR. 2 tahun kemudian pemilu daerah untuk memilih kepala daerah dan DPRD. Kalau itu yang kita jalankan, insya Allah pemerintahan terbelah itu bisa dihindari dan pemerintahan terputus itu juga bisa dihindari. Pemerintahan terputus misalnya ini. Presidennya SBY dari Demokrat, gubernurnya Bibit dari PDIP, Bupati Pekalongan dari Golkar, nggak nyambung ini. Makanya nggak semua kebijakan nasional disupport oleh pemerintah daerah, sebaliknya nggak semua keinginan pemerintah daerah dapat dukungan dari pemerintah. Terima kasih Mas Didi. Bapak kita juga semoga Gus Maskur. Ya, terima kasih sudah bagaimana kita mengantisipasi agar hari H dan rekapitulasi suara itu tidak meledak. Menurut saya, pertama jangan diserahkan urusan pemilu itu hanya kepada 2 lembaga saja, KPU dan Bawaslu saja. Jangan. Ya. Mereka memang 2 lembaga penanggung jawab utama terhadap pelaksanaan pilkada serentak, tetapi kekuatan mereka terbatas. Kekuatan mereka untuk menciptakan pilkada yang jujur dan adil terbatas. Nah, oleh karena itu, dalam konteks membuat pilkada kondusif itu harus dibantu oleh pihak keamanan, oleh polisi, oleh TNI, sehingga lalu pasukan yang ada di daerah itu sudah siap sejak sekarang sampai rekapitulasi nanti, termasuk kepada Pemda.
Pemda itu juga jangan mencampuri urusan pilkada di hari tenang, di hari H, rekapitulasi. Jagalah independensi dari pemerintahan daerah, termasuk juga pegawai negeri sipil. Nah, kalau itu masih tidak bisa dilakukan, harapan kita adalah kepada pemilih. Jadi kalau memang sistemnya tidak bisa tertutup membuka ruang yang lebih baik, pelakunya dan penyelenggaranya juga mungkin tidak terlalu independen. Kalau rasionalitas pemilih yang sudah kita bangun sejak lama ini diperkuat, ditambah dengan informasi dari pasangan calon yang sangat baik, maka setidaknya itu bisa dapat mengurangi dari kekurangan kita yang sebelumnya. Terakhir, kalau itu memang masih belum terjadi, satu-satunya yang kita lakukan hanya berdoa. Nanti kita karena masih ada kekuatan lain yang sungguh bisa menyelamatkan kita dari keburukan-keburukan manusia. Berdoa dan tweet Mas. Mas, Bang Sebastian salah ini. Mungkin dari perspektif yang lebih real. Kira masih di doa. Kita jadi istighosah. Ya, jadi memang pilkada serentak tahap pertama ini kita laksanakan dengan begitu banyak kekurangan, begitu banyak kelemahan. Ya, lalu kemudian dalam prakteknya itu juga belum banyak berubah dari sebelum-sebelumnya. Sementara bangsa ini harus menatap ke depan, dan kita berharap betul 229 kepala daerah ini kan mimpinya mereka ini menjadi pionir untuk bisa melakukan perbaikan perubahan Indonesia ini mulai dari daerah. Gitu. Karena itu mimpi itu bisa terwujud kalau masyarakat menentukan pilihan bukan karena transaksi, bukan karena keluarga, tetapi memang pilihan karena orang yang nanti dipercayakan untuk memimpin itu memang satu punya kredibilitas yang baik, lalu kemudian punya komitmen yang jelas, meskipun yang saya lihat dalam berbagai dialog ya di televisi yang saya ikuti di beberapa daerah itu memang rata-rata kampanye yang tadi Bung Niko bilang ini lanjutkan perubahan, ngomong soal perubahan itu nggak jelas. Jadi apa yang berubah? Jadi tetapi itulah yang kita punya hari ini. Itu yang kita punya hari ini. Tapi tolong jangan diperburuk situasinya karena kita menggadai kita punya pilihan dengan uang yang nilainya nggak ada artinya bagi kerusakan dibandingkan dengan kerusakan yang 5 tahun akan terjadi kalau kita salah memilih orang. Saya kira ya, terima kasih Mas. Dan Mas Niko ngomong gimana pelajaran di Brasil yang mereka bisa diambil dalam 2 menit. Ya, saya kira pilkada di mana saja ya itu memang perlu dengan dinamika yang kadang susah untuk diprediksi di depan. Pilkada Indonesia serentak ini memang kalau dilihat dari jumlahnya, kuantitas dan segala macam itu termasuk yang terbesar. Meskipun kalau dilihat dari yang jumlah pilihannya itu tidak mengagetkan, itu tidak fantastis lah. Kalau bandingkan di negara-negara yang demokrasi maju, tadi disampaikan Brasil ataupun di Filipina ataupun di Thailand dan daerah itu biasanya pemilihannya itu sangat terbatas Pak. Kalau di Amerika, saya dulu pernah tinggal di desa di sana agak lama, jadi lihat pemilu itu udah berkali-kali. Satu kali pemilu itu yang dipilih, pilihannya menunya itu bisa puluhan, karena yang dipilih itu mulai dari senator, anggota DPR, gubernur, wali kota, kemudian anggota dewan sekolah, kemudian sheriff Pak, sheriff itu yang bawa pistol gitu Pak, sheriff itu dipilih. Jadi sheriff itu cuma satu, yang namanya deputi. Nah, yang deputi itu dipilih, gitu kan? Jadi sheriff itu dipilih. Ada juga namanya controller itu tukang controller. Kemudian ada auditor, ada juga state attorney, misalnya jaksa wilayah, itu juga dipilih Pak. Jadi menu pilihan itu banyak sekali, ya kan? Dan di Amerika itu tiap 2 tahun Pak seperti itu, bayangkan. Jadi setiap 2 tahun ada pemilu terus, karena ada yang pemilu selah, ada pemilu nasional bersama untuk memilih presiden. Pelajarannya apa Mas? Pelajarannya apa? Yaitu ketika pilihan itu semakin banyak, memang kemudian rakyat itu
pada titik tertentu dan sekarang sudah menjadi tren mengalami kejenuhan untuk menggunakan hak pilihnya. Jadi tingkat partisipasi politik di negara-negara maju Pak itu justru rendah. Bisa 50% itu sudah bagus. Kadang hanya 48%, 46%. Kalau ada kompetitif sekali mungkin bisa di atas 50% sedikit. Jadi kalau tanggal 9 di tingkat partisipasi pemilih itu di kisaran 60% sampai 70% itu sudah bagus. Karena sekali lagi ada faktor cuaca, ada faktor keamanan, ada faktor mungkin terkait dengan minimnya pilihan. Pilihannya hanya 3, dari 3 ini semuanya sama. Di beberapa daerah pilihannya adalah antara istri tua sama istri ketiga, ya, seperti Kediri, antara istri satu dengan istri bupati yang lain, itu aneh sekali. Itu pilihan, jadi semakin sedikit. Nah, ada satu aspek lagi yang membuat tingkat partisipasi itu makin rendah, yaitu merupakan bagian dari taktik incumbent. Incumbent itu kalau sudah merasa agak nyaman dan ingin menang dengan enak, dia cenderung apa Pak? Digebosi dengan partisipasi. Karena dengan partisipasi yang rendah, dia pemilih loyal dia itu akan cenderung memilih dia, sehingga pesaing-pesaing itu mendapatkan suara yang makin kecil. Jadi ya kadang-kadang lebih lagi. Baik, terima kasih dan 1 menit. Silakan guys. Saya menutup. Oke. Intinya nasib kita menentukan sendiri. Exactly. Kalau kita tidak menggunakan diri kita dengan baik, yang rugi kita juga. Dan jangan nanti kita cuma maki-maki di media sosial, apatis sama proses politik. Sebenarnya gara-gara kita sendiri yang tidak menggunakan dengan baik suara yang kita miliki. Jadi ya itu lagi karena saya di sini untuk gerakan kepoin pilkada. Ayo kita ikutan semua informasi yang teman-teman miliki, nggak cuma para influencer saja. Kita gunakan media sosial, Twitter, Facebook, semuanya dengan hashtag kepoin pilkada. Saya juga ngajak semua media di sini. Teman-teman ini punya kekuatan untuk menyebarluaskan yang lebih cepat, lebih banyak. Jadi ayo kita bersatu bersama-sama untuk tujuan ya kita mau punya pemimpin yang baik supaya Indonesia ini jadi lebih baik. Baik, terima kasih. Guys, sudah Mas Niko, Mas Budi, Mas Salam, Mas Pastur. Demikian, smart listener Anda bisa menyimpulkan sendiri hal-hal apa yang bisa kita ambil dari perspektif Indonesia pada kesempatan kali ini. Saya Budi Perdana